Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan bahagia ya. Nah, kali ini saya akan mereview film horor zombie nih guys, yang menceritakan perjuangan seorang ayah yang mencoba menyelamatkan putrinya sebelum ia berubah menjadi zombie. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Oh iya, sebelumnya jangan lupa di-subscribe ya guys. Film diawali dengan satu keluarga yang terdiri dari suami yang bernama Andy, istrinya yang bernama Kay, dan anaknya yang masih bayi bernama Rosie. Hidup di sebuah kapal kecil dan sedang mengarungi sungai di sebuah tempat di Australia. Saat itu, Andy melihat ada sebuah keluarga yang tampak bahagia yang sedang camping di pinggir sungai. Ia pun mencoba menyapa mereka, namun tiba-tiba ayah mereka justru mengeluarkan sebuah pistol dan menunjukkannya pada Andy. Andy yang takut akan terjadi hal buruk, Andy pun segera masuk ke dalam kapal. Langit mulai gelap, menunjukkan bahwa malam akan tiba. Andy mengikat kapalnya di sebuah pohon dekat sungai. Lalu ia mengambil beberapa suplai makanan yang hanyut melewati kapal mereka. Ketika ia membuka kotak tersebut, terlihat ada sebuah tulisan yang menunjukkan kata Home Quarantine in Progress dan peta negara Australia dengan beberapa tanda warna merah. Sepertinya hal itu menandakan bahwa wilayah-wilayah yang berwarna merah sudah terjangkit virus dan pemerintah menerapkan aturan karantina mandiri. Kay lalu mengatakan bahwa mereka sedang mengalami kekurangan persediaan makanan. Ia menyarankan pada Andy untuk mencari sebuah kota kecil yang jaraknya sekitar 30-40 km dari tempat mereka berada. Karena ada sebuah kemungkinan bahwa di luar sana sudah mulai membaik. Namun Andy menyangkal hal tersebut dan mengatakan bahwa mereka harus tetap bersembunyi dan mengikuti aliran sungai. Hingga mereka tiba di sebuah pangkalan militer. Mereka pun berdebat karena Kay mengkhawatirkan keadaan Rosie jika mereka harus berada di sungai tanpa memiliki persediaan makanan. Keesokan harinya, dalam perjalanan, Andy melihat sebuah perahu yang sedang rusak tersangkut di pinggir sungai. Andy yang penasaran pun segera mengikat kapal di sebuah batang pohon dan mencoba melihat perahu tersebut. Ketika masuk ke dalam perahu, ia sangat senang karena ternyata ada banyak sekali persediaan makanan dan sebotol wine di sana. Ketika ia sedang mengumpulkan makanan-makanan itu, tiba-tiba pintu kabin yang tadinya tertutup sedikit terbuka. Andy pun segera berjalan menuju pintu keluar dan pergi dari perahu tersebut. Di kapalnya, Andy mengatakan pada Kay bahwa ia mendapatkan persediaan makanan dari sebuah perahu. Andy mengatakan bahwa perahu itu aman dan cukup persediaan makanan selama 3 bulan ke depan. Mereka berdua pun senang karena tak perlu khawatir kekurangan persediaan makanan. Ketika Andy tertidur saat sedang menjaga anaknya, Kane membuka sebuah kotak yang berisi botol wine dan sepucuk surat bertuliskan ucapan ulang tahun dari Andy untuknya. Hal itu membuat Kay penasaran dengan perahu tersebut, sehingga ia pun mencoba untuk masuk ke dalam sana sendirian. Namun, saat ia sudah berada di dalam, tiba-tiba pintu kabin yang sedikit terbuka tadi mulai bergeser secara perlahan. Kay yang panik pun mencoba pergi dari perahu itu, tapi sayangnya ia terlambat dan ia ditarik oleh sesuatu yang ada di sana. Andy terbangun ketika mendengar Rosie yang menangis dan memanggil-manggil ibunya. Ia pun segera mencari Kay. Andy melihat bercak darah di lantai. Ternyata Kay terluka parah dan berdarah-darah. Saat Andy mencoba membersihkan lukanya, ia melihat Kay memakai sebuah jam yang digunakan untuk menghitung waktu seseorang sebelum berubah menjadi zombie. Andy yang mengetahui hal itu mencoba untuk menenangkan istrinya. Ia pun mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk bersiap pergi bersama Kay dan Rosie untuk mencari rumah sakit terdekat. Saat mereka berjalan mencari sebuah kendaraan, terlihat beberapa zombie yang hangus terbakar dan terdapat tombak yang menancap di kepalanya.
Tak lama setelah itu, Andi dan Kay berhasil menemukan sebuah mobil. Mereka pun bergegas masuk ke dalam mobil. Saat Andi mengisi bensin mobil tersebut yang sudah ia bawa dari kapal sebelumnya, Kay melihat ada sebuah cairan lengket di dalam mobil itu. Ia langsung melihat sekeliling. Ternyata ada zombie mencoba mendekati mobil mereka. Andi yang menyadari hal tersebut pun segera masuk ke mobil dan mereka pun pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Andi menepikan mobilnya untuk melihat peta yang ia bawa sebelumnya. Kay pun mengatakan pada Andi bahwa ia baik-baik saja dan ia membawa Rosie keluar untuk mengganti popoknya. Namun tiba-tiba Kay terjatuh. Ia kejang-kejang dan mengeluarkan banyak cairan dari mulutnya. Andi pun bergegas mengambil Rosie, lalu menenangkan Kay. Mereka pun kembali meneruskan perjalanan. Kay terbangun dari tidurnya dan ia melihat bahwa luka di kakinya mulai mengeluarkan cairan lengket, yang sama seperti cairan yang ia temukan di mobil tadi. Sepertinya itu cairan zombie ya guys. Saat mengetahui ia telah terinfeksi virus zombie, dia pun menyuruh Andi untuk berhenti dan menurunkannya di sana. Kay mengatakan bahwa Andi harus segera membawa putrinya dan meninggalkannya di sana. Kay pun menangis karena takut ketika ia berubah menjadi zombie, ia akan menyerang Andi dan putrinya sendiri. Andi pun memeluk Kay sambil mencoba untuk menenangkannya. Andi membawa Kay masuk ke dalam mobil dan mereka pun meneruskan perjalanan. Tak lama setelah itu, ketika Andi sedang tidak fokus pada jalanan, tiba-tiba ada zombie yang berdiri di tengah jalan. Melihat hal itu, Andi langsung banting setir dan mereka pun menabrak sebuah pohon. Saat ia melihat Kay, ternyata ada sebuah batang pohon yang menembus perut Kay. Andi yang panik tiba-tiba mulai kehilangan kesadarannya. Tak lama setelah itu, Andi pun tersadar, namun saat ia mencoba membangunkan Kay, terlihat ada cairan lengket keluar dari mata dan mulutnya. Andi mencoba untuk segera melepas sabuk pengamannya, namun tiba-tiba mata Kay terbuka dan ia menggigit Andi. Andi segera mengambil Rosie dari kursi belakang, namun tangannya tergigit oleh istrinya sendiri. Saat ia berhasil keluar dari mobil, ia melihat bahwa tangannya terluka parah. Andi terlihat sangat frustasi dengan keadaannya yang sekarang. Namun saat ia melihat Rosie, Andi sadar bahwa dirinya harus menemukan seseorang yang bisa merawat Rosie sebelum ia berubah menjadi zombie. Ia pun berjalan sambil membawa Rosie di punggungnya, berharap ia dapat menemukan seseorang yang tepat untuk menjaga Rosie. Sesekali mereka berdua istirahat. Andi juga menyemprotkan parfum milik Kay agar Rosie tidak menangis saat sedang melakukan perjalanan. Tiba-tiba ia melihat zombie yang sebelumnya berdiri di tengah jalan. Namun ada sebuah kayu yang mengganjal di mulut zombie itu. Sepertinya ada seseorang yang memasangnya agar zombie itu tidak menggigit orang lain. Dan benar saja, ternyata zombie itu merupakan ayah dari seorang anak yang bernama Tommy. Ia menyuruh Andi untuk segera pergi dari tempat itu. Tommy pun menggores tangannya dan memancing zombie itu agar menjauh dari Andi dan mengejarnya. Melihat hal tersebut, Andi pun segera pergi dari tempat itu. Ketika hari mulai gelap, Andi berhasil menemukan pemukiman warga. Ia pun memeriksa tempat itu dan bertemu dengan seorang wanita parubaya yang bernama Eta yang tinggal di sana. Eta tahu kalau Andi sedang terluka. Ia mencoba untuk menyembunyikan luka Andi karena tempat itu merupakan wilayah suku pedalaman dan mereka sedang melakukan pembasmian terhadap zombie. Eta pun memberikan tempat istirahat untuk Andi dan anaknya. Tak lama setelah itu, Andi berpikir untuk meminta Eta agar ia mau merawat Rosie. Namun saat Andi menghampiri Eta, ia melihat bahwa Eta sedang minum obat dan rambutnya hanyalah rambut palsu. Saat tahu bahwa Eta memiliki sebuah penyakit kanker, Andi pun mengurungkan niatnya. Saat Andi sedang mencukur, tiba-tiba ia terjatuh dan kejang-kejang, serta ia mengeluarkan cairan dari mulutnya.
Ketika Andi terbangun, ia melihat jam dan menunjukkan bahwa ia masih memiliki 32 jam sebelum berubah menjadi zombie. Andi mencari Rosie yang saat itu ternyata bersama Eta. Lalu, Eta memberikan sebuah foto di mana dalam foto tersebut terdapat Tommy dan keluarganya. Eta mengatakan jika Andi ingin menyelamatkan bayinya, ia harus menemui mereka, karena mereka adalah orang-orang yang baik. Dan malam itu, Andi melanjutkan perjalanannya menuju ke pangkalan militer. Saat tiba di sana, ia tak melihat adanya pangkalan militer. Justru ada beberapa tentara yang menguburkan kepala mereka ke dalam tanah. Melihat hal tersebut, Andi pun menjauh dari tempat itu. Namun, tiba-tiba salah satu dari tentara tersebut ternyata bangun. Andi melihat sebuah mobil dan ia pun mencoba untuk membukanya. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang bernama Fike muncul dari dalam lubang dan langsung menembak ke arah Andi. Ternyata dia tidak menembak Andi, melainkan menembak zombie yang ada di belakangnya. Kemudian Fike membawa Andi ke rumahnya untuk menemui istri yang bernama Lauren. Fike menyuruh Andi menitipkan Rosie kepada Lauren, karena Andi harus ikut dengannya untuk pergi ke suatu tempat. Lauren pun mengingatkan Andi bahwa Fike bukanlah orang yang baik. Fike membawa Andi pergi ke suatu tempat. Di tempat itu terlihat ada beberapa zombie yang sedang mengerumuni sebuah kurungan yang terbuat dari besi. Ia menyuruh Andi untuk menembak zombie-zombie tersebut. Setelah berhasil menghabisi semua zombie, Andi dan Fike pergi mendekat. Betapa terkejutnya Andi ketika ia mengetahui bahwa orang yang ada di dalam sangkar tersebut adalah Tommy. Fike mengatakan bahwa itu adalah umpan, agar ia dapat membunuh banyak zombie dan mengambil barang-barang berharga yang dimiliki orang-orang tersebut. Sebelum menjadi zombie, Andi pun terpaksa mengikuti perkataan Fike dan kembali ke rumah. Di malam harinya, Andi merasa tubuhnya menggigil. Ia pun segera keluar dan berniat untuk bunuh diri, sebelum Fike dan Lawrence mengetahui bahwa ia sudah terinfeksi. Namun sebelum hal itu terjadi, Lawrence datang bersama Rosie, dan Lawrence meminta Andi untuk membawa mereka pergi dari tempat itu. Ternyata Lawrence sudah tahu bahwa Andi telah terinfeksi. Lawrence berjanji akan menjaga Rosie, namun tidak di tempat itu. Sayangnya, Fike datang dan memukul Andi dengan senjatanya hingga pingsan. Ketika Andi terbangun, ia sudah berada dalam kurungan besi dan terikat rantai bersama Tommy. Tiba-tiba zombie yang ada di sana mulai menghampiri mereka berdua. Andi pun segera mengambil daging yang digunakan untuk umpan dan mengikatnya pada tali yang digunakan untuk membuka kurungan itu. Ia pun melempar ke arah zombie tersebut. Usahanya pun berhasil, ia dan Tommy berhasil keluar dari kurungan itu. Namun mereka berdua masih terikat rantai. Mereka berdua kembali ke rumah Fike. Di sana, Andi mencoba membangunkan Lawrence dan membawa Rosie secara diam-diam. Ia juga mengambil sebuah senjata dan kunci membuka rantainya. Saat mereka berusaha untuk kabur, Fike keluar dengan membawa senapannya. Ia mencoba menembak Andi, namun Lauren melindungi Andi, dan ia pun tertembak. Andi dan Tommy segera berlari dari tempat itu. Fike sempat mengejar menggunakan mobilnya, namun Andi dan Tommy berhasil kabur dari kejaran Fike dan bersembunyi di bebatuan. Keesokan harinya, Andi dan Tommy pergi menuju ke sebuah tempat di mana tempat itu merupakan sebuah tempat persembunyian yang biasanya digunakan untuk Tommy untuk mengurung ayahnya yang sudah menjadi zombie, agar tidak berkeliaran kemana-mana. Sebelum mereka sampai di tempat itu, terlihat ibu Tommy memegang baju yang digunakan oleh suaminya, sebelum suaminya menjadi zombie dan meninggalkannya di tempat tersebut. Tak lama setelah itu, ibu Tommy pergi. Tommy dan Andi tiba di tempat itu. Tommy pun menangis sambil memukuli kepalanya dengan batu ketika ia tahu bahwa ayahnya sudah mati dan dikubur di bawah sebuah pohon. Tommy yang marah justru menyalahkan Andi dan Rosie. Ia mengatakan bahwa ia tidak peduli lagi pada mereka berdua.
Lalu Andi pun pergi dan memutuskan untuk menemui sebuah keluarga yang sebelumnya sedang camping di pinggir sungai. Namun tidak jauh dari tempat Tommy berada, ia merasa lemas dan kemudian terjatuh. Seketika Tommy mendengar suara tangisan Rosie, ia pun segera menghampirinya. Ketika Andi sadar, ia melihat Rosie sedang bersama Tommy. Tommy pun akhirnya menunjukkan jalan menuju ke sungai. Saat mereka tiba di sungai, mereka pun menyusuri sungai menggunakan sebuah perahu. Saat mereka tiba, barang-barang yang digunakan untuk camping terlihat berantakan. Mereka pun berjalan hingga menemukan sebuah karavan dan mobil, namun tidak ada seorang pun di dalamnya. Andi pun menyuruh Tommy untuk memakan roti yang ada di sana dan mengobati luka di kepalanya. Mereka berdua pun mengobrol banyak. Lalu saat Andi keluar, dia mendengar sesuatu. Ternyata keluarga itu sedang bermain di sana. Namun, ayah mereka terlihat sedang menggali lubang di dalam tanah. Ternyata ia sudah terkena gigitan zombie. Ia dan istrinya sepakat untuk mengakhiri kehidupan mereka dan anak-anak mereka. Karena menurut mereka, dunia ini sudah rusak. Ia mengatakan pada Andi bahwa ia memiliki 6 peluru. Sisanya bisa digunakan untuk Andi, namun Andi menolaknya dan pergi dari tempat itu. Lalu terdengar suara tembakan sebanyak 3 kali. Dan orang itu mengejar Andi hingga akhirnya ia menembak dirinya sendiri dengan pistol tepat di belakang Andi. Kemudian Andi mengambil pistol itu, meski sempat terpikir dalam kepala Andi bahwa ia ingin bunuh diri bersama Rosie. Pada akhirnya dia sadar, itu bukanlah pilihan yang tepat. Ketika untuk pertama kalinya Rosie memanggil dirinya dengan sebutan ayah. Lalu Tommy pun mengatakan bahwa dia ingin pulang menemui ibunya. Mendengar hal itu, Andi pun ikut merasa bahagia. Tommy pun mengoleskan sesuatu ke wajah Rosie. Ia mengatakan bahwa dengan benda itu zombie tidak dapat melacak mereka. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Fike yang saat itu sedang menunggu di ujung lorong untuk membalaskan dendam pada Andi. Andi berhasil mengelabui dan menembak Fike dengan terbata-bata. Fike menghampiri Tommy yang saat itu sedang berada dalam truk untuk melindungi Rosie. Fike membenturkan kepala Tommy hingga ia pingsan. Lalu Fike mengambil Rosie dan ia pun menggendongnya. Andi menghampiri Fike dan mencoba mengambil Rosie, namun Fike terlihat seperti ingin mematahkan leher Rosie. Pada akhirnya, ia mengembalikan Rosie pada Andi dan ia pun menangis di lorong itu. Andi yang melihat Tommy yang masih setengah sadar segera mengantarkannya ke ibunya. Namun ketika di perjalanan, Andi akhirnya tumbang. Terlihat cairan lengket keluar dari kedua matanya. Ia pun sudah tergiur ketika melihat potongan daging yang ada di sekitarnya. Namun dengan perjuangannya, ia kembali sadar dan segera pergi dari tempat itu. Ketika ia benar-benar tak bisa melawan virus itu, ia mengatakan pada Tommy untuk segera membawa Rosie dan pergi menuju ke rumahnya. Meski dirinya sudah berubah menjadi zombie, namun keinginannya yang kuat membuatnya berpikir bahwa menyelamatkan Rosie adalah hal yang paling utama. Nah, di sini terlihat perjuangan terakhir Andi untuk putrinya, yang saat itu sudah berubah menjadi zombie, sedang menggendong Tommy dan Rosie. Dia berhasil sampai bertemu dengan ibu Tommy. Mereka pun mengambil Rosie dan Tommy dari punggungnya. Di saat terakhirnya, Tommy sempat menyemprotkan parfum yang biasa dipakai oleh Kay. Andi pun kemudian ditusuk hingga mati. Dari film ini kita sadar ya guys, bagaimana perjuangan orang tua kita untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Nah, segitu dulu kali ini. Semoga kalian suka dengan filmnya. See you next video. Bye-bye.